Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Masih ditemenin sama Ratu nih yang akan membahas sebuah alur cerita film. Kali ini Ratu akan membahas salah satu film gangster terbaik yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil 2019. The Gangster, The Cop, The Devil 2019 merupakan film Korea Selatan yang rilis tahun 2019. Film bergenre action ini menceritakan dua tokoh bertolak belakang yang bekerja sama mencari pelaku pembunuhan berantai. Pria yang bernama Dong-soo merupakan seorang bos gangster yang sangat ditakuti pihak manapun. Namun, suatu hari dia diserang oleh seorang pembunuh berantai yang membuatnya terluka parah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita let's go! Scene awal film memperlihatkan sebuah tabrakan mobil di jalan yang sepi. Tak lama kemudian, salah satu pengemudi langsung keluar dari mobil dan ingin meminta pertanggungjawaban dari orang yang menabraknya. Saat dia tengah memotret nomor plat mobil, orang yang menabraknya tadi tiba-tiba menikamnya dan langsung membunuhnya dengan sangat sadis. Esok paginya kita diperlihatkan seorang polisi bernama Tae-suk sedang dalam perjalanan menuju TKP. Namun karena macet, perjalanannya pun menjadi terlambat. Dari dalam mobil, Tae-suk melihat para gangster yang berada di depan tempat kasino. Dia lalu menghampiri para gangster itu dan membuat kekacauan karena mereka menghalanginya masuk ke dalam. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang bos gangster yang sedang berlatih tinju. Bos gangster itu bernama Dong-soo. Dia adalah ketua gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota itu. Tak lama kemudian, datanglah orang kepercayaan yang bernama Oh Seong. Dia segera memberitahu jika Tae-suk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Dong-soo pun menghentikan latihannya. Dong-soo lalu menghubungi Ho-bong, seorang komandan kepolisian, untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan. Ternyata, Dong-soo selalu menyuap Ho-bong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Ho-bong langsung menghubungi Tae-suk untuk pergi dari sana dan segera menyelesaikan tugas penyelidikannya. Singkat cerita, sampailah Tae-suk ke TKP tempat pembunuhan di malam itu. Dalam penyelidikannya, Tae-suk melihat sebuah goresan di bagian belakang mobil. Tae-suk lalu memanggil rekan timnya yang bernama Seo-jin dan memperlihatkan goresan di mobil tersebut. Saat melihat goresan itu, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya. Pelaku selalu menabrak mobil korban dari belakang sebelum menghabisinya dengan sadis. Scene beralih ke Dong-soo yang sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya, yaitu Sang-do. Sang-do adalah seorang ketua gangster yang menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dong-soo. Meski begitu, Dong-soo masih memperlakukan Sang-do dengan baik. Oh Seong yang tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu, ia pun langsung memarahi Sang-do. Namun orang kepercayaan Sang-do yang bernama Moon-sik terlihat ikut campur dan hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Melihat hal itu, Dong-soo langsung menghajar Oh Seong agar tidak membuat keributan. Dong-soo juga mencabut gigi Moon-sik dan memasukkannya ke dalam gelas anggur. Dong-soo kemudian menyuruh Sang-do untuk meminum anggur tersebut. Setelah itu, Dong-soo mengajak Sang-do untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Di sisi lain, para polisi sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi. Dari hasil rapat itu, Ho-bong menyimpulkan bahwa motif pembunuhan ini adalah perampokan. Namun, Tae-suk membantahnya. Dia memberikan bukti dan menyimpulkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan berantai. Dari bukti yang ditemukan Tae-suk, sebelum melakukan aksinya, psikopat itu selalu menabrakkan mobilnya dan membunuh korbannya dengan pisau yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Tapi pendapat Tae-suk selalu ditolak oleh Ho-bong. Hal ini membuat Tae-suk memilih untuk menyelidiki kasus ini sendiri. Scene berganti ke Dong-soo yang akan pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh seseorang. Dong-soo pun segera turun dari mobilnya. Tanpa Dong-soo sadari, ternyata orang yang menabraknya adalah Kang Kyung, seorang psikopat pembunuh yang terlihat di awal film. Dong-soo yang tidak ingin memperpanjang masalah, ia pun menyuruh Kang Kyung untuk segera pergi. Namun saat Dong-soo akan masuk ke mobil, tiba-tiba Kang Kyung langsung menikamnya dari belakang. Dong-soo yang bukan orang sembarangan, ia pun mampu bertahan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di sini terlihat Dong-soo yang terkena beberapa tusukan, namun dia masih bisa bertahan, bahkan sempat menusuk dada Kang Kyung. Namun, Kang Kyung berhasil kabur dan langsung menabrak Dong-soo hingga pingsan. Karena kejadian itu, Dong-soo akhirnya dilarikan ke rumah sakit.
Beruntungnya dia berhasil selamat setelah dioperasi. Bersamaan dengan itu, semua anak buah Dongsu yang salah paham, mereka pun akhirnya menyerang markas Sangdo. Mereka mencurigai bahwa Sangdo adalah otak dari penusukan bosnya. Sementara itu terlihat Kang Kyung yang berhasil lolos ke sebuah tempat sepi. Di dalam mobilnya, dia lalu menjahit luka tusukan yang ada di dadanya. Seorang pria tua yang mencurigai gerak-gerik Kang Kyung, ia pun tak lolos dari aksi Kang Kyung dan langsung dibunuh olehnya. Keesokan harinya, Dongsu yang telah sadar kemudian memanggil Oh Seong. Dia memberitahu bahwa penusukan itu bukanlah ulah Sangdo. Tak lama setelah itu, Tae-suk tiba-tiba datang untuk menjenguk Dongsu. Tae-suk bahkan menertawakan Dongsu yang hampir dibunuh oleh psikopat. Kejadian itu rupanya berpengaruh besar terhadap kekuasaan Dongsu. Akibat kejadian itu, para gangster lain mulai berani merebut kekuasaannya. Setelah menemui Dongsu, Tae-suk akhirnya pergi dan mulai menyelidiki mobil Dongsu. Dan benar saja, Tae-suk melihat goresan di belakang mobil Dongsu sama persis dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Tae-suk pun melaporkannya pada hobong atasannya. Kecurigaan Tae-suk kini mulai diterima setelah mengetahui psikopat itu hampir membunuh Dongsu. Mereka berdua menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak yang tidak melihat siapa korbannya. Saat Dongsu berada di rumah sakit, ternyata diam-diam Sangdo sudah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya. Meski terlihat tenang, namun Dongsu sangat marah mengetahui kenyataan itu. Suatu malam, Kang Kyung menargetkan seorang pengemudi truk yang sedang menelpon di jalan. Setelah membunuh pengemudi truk, Kang Kyung pun langsung pergi dan membawa mobil truk tersebut. Namun, di dalam truk itu masih ada teman si pengemudi yang baru saja bangun tidur. Kang Kyung pun langsung membunuhnya dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya ke jalan. Scene berganti kepada Dongsu yang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, dia mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikamnya. Tak lama kemudian, Tae-suk datang lagi menemuinya untuk mendapatkan informasi. Tae-suk juga mengajak Dongsu untuk bekerja sama menangkap psikopat itu. Namun tawaran itu langsung ditolak oleh Dongsu karena ia menginginkan psikopat itu mati di tangannya. Malam harinya, Oh Seong memberikan pisau Kang Kyung yang ditemukannya di jalan. Oh Seong juga membawa mobil Kang Kyung ke markas untuk diselidiki. Dongsu lalu menghubungi Tae-suk untuk bertemu di markasnya. Di sana mereka berdua sepakat untuk bekerja sama dan menangkap si pembunuh berantai itu. Kini, Tae-suk mendapatkan titik terang wajah Kang Kyung setelah mendapatkan sketsa wajahnya. Namun sebelum memulai penyelidikan, Dongsu menyuruh Oh Seong untuk membunuh Sangdo terlebih dahulu karena telah mengambil wilayah dan investornya. Rencananya itu berjalan dengan lancar dan berhasil membunuh Sangdo dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung di tubuhnya. Keesokan harinya, Tae-suk datang ke tempat Dongsu dan langsung menghajarnya. Karena Dongsu terlalu kuat, Tae-suk malah dihajar balik oleh Dongsu. Setelah itu, Dongsu pun mengaku bahwa dia telah membunuh Sangdo. Mendengar hal itu, Tae-suk berjanji akan menangkap Dongsu jika berhasil menangkap Kang Kyung. Seluruh kota menjadi gempar usai kematian Sangdo. Karena kepolisian yang tidak bisa memecahkan kasus itu, bahkan para intel pun sampai turun tangan. Kini mereka telah mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan itu. Malam harinya, Dongsu dan anak buahnya datang ke markas Sangdo untuk berbela sungkawa. Tak disangka, Kang Kyung juga terlihat ada di sana. Kang Kyung memberikan sebuah tulisan kepada Moon-sik bahwa orang yang membunuh bosnya adalah Dongsu dengan menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya, saat Dongsu dan Tae-suk sedang mencari bukti di dalam mobil Kang Kyung, tiba-tiba muncullah anak buah Sangdo yang langsung menyerang mereka. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Namun mereka akhirnya bisa mengalahkan anak buah Sangdo dan membunuh Moon-sik. Setelah Tae-suk mendapatkan sidik jari Kang Kyung di mobilnya, Tae-suk dan timnya mendatangi rumah istri sopir truk yang telah dibunuh Kang Kyung untuk dijadikan umpan. Mereka berencana menjebak Kang Kyung untuk bertemu di sebuah tempat makan. Tapi, rencana itu tidak berjalan dengan mulus. Kang Kyung mengetahui rencana mereka, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka. Tapi setelah kejadian itu, para polisi dan gangster mulai mengetahui identitas Kang Kyung.
Di markasnya, Dongsu mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang Kyung hingga ke pelosok kota. Malam harinya terlihat pasukan Dongsu dan Taesuk yang sedang berada di sebuah bar. Mereka terlihat akrab dan bersatu untuk membunuh Kang Kyung. Tak lama kemudian mereka melihat berita TV tentang pembunuhan yang terjadi terhadap anak sekolah. Dongsu pun sangat marah dan dengan cepat mereka semua pergi untuk mencari keberadaan Kang Kyung. Kali ini Oh Seong berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung. Tapi saat masuk ke dalam, mereka tidak menemukan keberadaan Kang Kyung di sana. Mereka pun berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Ketika Kang Kyung sudah kembali, ternyata dia sudah menyadari para gangster dan polisi yang sedang menunggunya. Dengan cepat, dia langsung menancap gas dan pergi dari sana. Terjadilah aksi kejar-kejaran hingga akhirnya mobil mereka bertabrakan. Namun, sekali lagi, Kang Kyung dapat berhasil kabur. Taesuk, Dongsu, dan Oh Seong akhirnya berpencar untuk mencari Kang Kyung. Sialnya, Oh Seong langsung ditikam oleh Kang Kyung yang memang sudah menunggunya. Teriakan Oh Seong terdengar oleh Dongsu dan Taesuk. Dengan cepat, Dongsu mengejar Kang Kyung yang berlari masuk ke dalam tempat karaoke. Tanpa banyak bicara, Dongsu pun langsung menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu dia menyeret Kang Kyung ke sebuah gudang untuk menyiksanya. Saat Dongsu akan membunuhnya, tiba-tiba Taesuk datang dan menabrak Dongsu hingga pingsan. Ternyata Taesuk menginginkan Kang Kyung agar bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Setelah kerjasama dengan Dongsu, Taesuk malah menangkap semua anak buah Dongsu dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, di hari persidangan Kang Kyung, Taesuk tidak mempunyai bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Dongsu datang sebagai korban lolos dari pembunuhan Kang Kyung dan menjadi saksi persidangan itu. Dongsu kemudian melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dia juga menyuruh Kang Kyung untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya. Karena bukti yang sudah cukup kuat, hakim pun memutuskan bahwa Kang Kyung dijerat hukuman mati. Tapi keputusan itu juga membuat Dongsu harus masuk penjara karena dia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-do. Lalu, kita dibawa flashback saat Dongsu sedang mengejar Taesuk karena telah berkhianat. Namun tiba-tiba, Taesuk memberinya sebuah ide. Dongsu bisa balas dendam kepada Kang Kyung dengan syarat dia harus menjadi saksi di persidangan. Dongsu juga harus mengakui kalau dia yang telah membunuh Sang-do. Sedangkan Dongsu meminta kepada Taesuk agar dia ditempatkan di sel yang sama dengan Kang Kyung. Di akhir film terlihat Dongsu yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan baik. Sedangkan psikopat Kang Kyung hanya bisa pasrah melihat Dongsu yang bersiap menghajarnya.